bisnis tidak dibuat untuk diri sendiri, tapi bisnis dibuat untuk orang lain, yang mana dampaknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kesimpulannya apa? Bahwa ketika kita membuat sebuah bisnis, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus menyesuaikan dengan kemauan si market kita nanti, dengan kemauan para pembeli kita nanti. Saya ingin punya bisnis tapi bingung mau bisnis apa. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat mendasar, sangat fundamental. Nah, pertanyaan ini harusnya sudah clear dari beberapa tahun yang lalu, karena sudah banyak sekali para expert ataupun para content creator yang menjelaskan tentang bagaimana cara memulai bisnis dari nol. Saya akan menjelaskan dua cara menemukan ide bisnis itu sendiri. Nah, baik, dua tipikal pebisnis yang harusnya kita sudah pahami bersama, bahwa yang pertama adalah mereka yang ingin memulai sebuah bisnis tetapi bingung produknya apa, yang mau dijual apa, kemudian jualnya kemana, ya kan. Bahasa lainnya adalah mereka memang belum memiliki sebuah produk, atau lebih tepatnya mereka bingung mau memunculkan produk apa dan menjual apa. Kemudian ada juga yang kedua, mereka sudah punya produk, tapi mereka bingung kenapa bisnis yang sudah mereka buat, mereka sudah menjalankan bisnisnya itu, tapi tidak juga kemudian perform. Baik, nah di kesempatan kali ini saya akan membahas dari yang pertama, yaitu kategori para calon pelaku bisnis yang belum memiliki produk. Namun kebiasaan seperti apa yang kemudian bisa menghasilkan ide bisnis? Nah, kebiasaan tidaklah hanya kebiasaan. Dari sebuah kebiasaan, biasanya akan muncul sebuah masalah. Ya, jadi saya ulangi, dari sebuah kebiasaan biasanya akan muncul sebuah masalah. Nah, masalah inilah yang menjadi pijakan kita untuk menentukan apa yang kemudian nanti akan kita create, akan kita buat untuk kita sodorkan kepada calon market kita. Saya kasih contoh simpel seperti ini, teman-teman. Para cewek-cewek, para ibu-ibu biasanya ingin keluar rumah, yang tadinya mereka memang menggunakan jilbab, mereka keluar rumah harus menggunakan jilbab. Itu kebiasaannya. Problemnya adalah ketika mereka harus keluar rumah dalam waktu yang sebentar, mereka akan disibukkan dengan menggunakan jilbab yang ribet. Harus pakai jarum pentol, harus pakai peniti, harus pakai ya dan lain sebagainya lah ya. Nah, solusinya apa? Solusinya keluarlah sebuah produk jilbab simple, sehingga itu bisa menyelesaikan problem ribetnya menggunakan jilbab tadi, ya, jilbab yang bisa langsung dipakai dan bisa langsung dilepas begitu ya, nggak perlu pakai peniti dan lain-lain ya. Nah, itu menjadi sebuah solusi. Kurang lebih seperti ini cara teman-teman untuk menentukan ide bisnis apa yang kemudian bisa kita buat. Saya ulangi bahwa ketika teman-teman masih bingung di dalam menentukan ide bisnis apa yang kemudian teman-teman buat, maka berangkatlah dari kebiasaan. Temukan problem dari kebiasaan itu, kemudian munculkan produk yang menjadi solusi dari problem itu. Oke, saya kasih contoh lain, misalkan studi kasusnya misalkan kopi-kopi kekinian ya, ada Jadi Jiwa, ada kemudian kopi kenangan dan lain sebagainya lah. Kebiasaannya adalah kebiasaan ngopi di pagi hari, kemudian problemnya mereka tidak punya waktu yang panjang untuk duduk di warung kopi menghabiskan segelas kopi karena berbenturan dengan waktu kerja. Solusinya adalah muncullah sebuah kopi kekinian, kopi kenangan, kopi janji jiwa, yang kemudian bisa di take away dengan kondisi yang masih hangat dan bisa dibawa ke kantor. Jadi mereka bisa ngopi sambil bekerja di kantor. Produk, kemudian problem, kemudian kebiasaan tadi itu harus bersifat berkelanjutan. Ya, harus bersifat berkelanjutan. Kenapa? Karena ketika kebiasaannya tidak berkelanjutan, bukan kebiasaan yang rutin, dan problemnya bukan problem yang rutin, maka produk Anda, solusinya juga tidak akan menjadi sebuah solusi yang berkepanjangan. Dalam artian, produk Anda tidak akan mampu untuk bertahan lebih lama. Biasanya dalam istilah bisnis itu, teman-teman menyebutnya sebagai bisnis yang sustainable, jadi berkelanjutan. Oke, kita masuk kepada solusi yang kedua. Solusi yang kedua ini khusus buat teman-teman yang sudah memiliki produk, tetapi bingung bagaimana cara membuat jualannya perform, bagaimana cara membuat bisnis yang sudah di-create ini perform. Oke ya.